Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya kepada mahasiswa yang menempuh mata kuliah Mekanika Frida, baik kampus Indralaya maupun kampus Palembang. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan perkuliahan kita dengan topik berikutnya, yaitu hidrostatika bagian yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya tanggal 23 Maret yang lalu kita sudah membahas mengenai hidrostatika bagian pertama. Kita juga sudah membahas diantaranya mengenai konsep dari tekanan hidrostatik, hukum Pascal, kemudian juga variasi tekanan hidrostatis. Kemudian juga kita sudah membahas alat ukur manometer ya, yang untuk menentukan tekanan hidrostatik dalam satuan tinggi kolom muka air. Nah, kemudian pada malam hari ini kita akan membahas bagian yang kedua. Nanti di sini kita akan lebih banyak membahas mengenai aplikasi dari tekanan hidrostatis itu sendiri. Berikut juga gaya yang diakibatkan oleh tekanan hidrostatis untuk bangunan ataupun struktur air ya. Seperti diantaranya seperti bendungan, kemudian bendung dan sebagainya. Jadi kita akan melihat bagaimana aplikasinya pada perkuliahan pada malam hari ini. Baik, kita langsung saja mulai. Jadi untuk aplikasi dari tekanan hidrostatis ya pada bangunan air, di sini kita sudah ada contoh dari 3 buah struktur air. Di antaranya pertama struktur bendung ya, yang fungsinya untuk menaikkan muka air. Kemudian ada struktur bendungan yang fungsinya adalah untuk menampung air ya. Dan yang ketiga adalah struktur dari pintu banjir yang tujuannya adalah untuk mengendalikan muka air di sungai ataupun laut ya, dalam hal kaitannya dengan kondisi banjir. Jadi ini adalah contoh dari 3 jenis struktur hidrolik atau struktur dari bangunan air. Nah, untuk struktur bendung misalnya di sini kita lihat bahwa ketika air itu dibendung, maka muka air itu akan naik ya. Kemudian juga akan bisa sampai dengan melimpas ke mercu bendung seperti itu. Sehingga kalau kita lihat di dalam struktur ini, muka air di bagian hulu dari struktur bendung ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan muka air di bagian hilirnya. Nah, oleh karena itu bagian struktur bendung di bagian hulu ini akan menerima gaya akibat tekanan hidrostatis yang lebih besar dibandingkan dengan yang di bagian hilirnya, sehingga harus diperiksa apakah struktur bendung ini stabil atau tidak terhadap gaya tekanan hidrostatis tadi. Jadi dalam struktur bangunan secara umum stabilitas itu dinyatakan dalam 3 komponen ya, 3 aspek. Yang pertama adalah stabilitas terhadap geser biasanya, kemudian yang kedua adalah stabilitas terhadap penggulingan atau momen, dan yang ketiga stabilitas terhadap penurunan atau settlement. Nah, namun untuk yang ketiga, stabilitas akibat penurunan atau settlement itu tidak akan kita bahas lebih lanjut dalam perkuliahan pada malam hari ini, disebabkan karena stabilitas akibat settlement itu bergantung pada daya dukung tanah, sehingga akan lebih banyak dibahas pada perkuliahan lain ya, untuk mata kuliah lain misalnya seperti teknik fondasi ataupun mekanika tanah. Jadi kita hanya akan membahas khusus mengenai pengaruh dari gaya akibat tekanan hidrostatis pada struktur bendung, utamanya untuk stabilitas dari geser maupun penggulingan dari struktur bendung ini. Nah, sehingga di sini perlu kita cek tadi apakah dia stabil terhadap geser ataupun guling, sehingga bisa dinyatakan bahwa kalau memang dia stabil, berarti struktur bendung ini dinyatakan aman akibat tekanan hidrostatis di hulu dari struktur bendung tersebut. Nah, begitu juga dengan struktur bendungan di sini, ini sama, prinsipnya sama, dimana dia juga menahan air dengan muka air yang lebih tinggi di bagian hulu dari struktur bendungan, sehingga ini juga harus diperhitungkan dengan baik apakah bangunan dari struktur bendungan itu kuat ya, menahan dari tekanan hidrostatis dari air itu sendiri.
Nah, kemudian di bagian struktur pintu banjir, ini contohnya struktur pintu air banjir yang sangat besar ya. Ini contohnya ada di Sungai Thames di Inggris kalau tidak salah. Nah, saudara bisa lihat di sini bahwa pintu air atau struktur pintu air ini bekerja ketika untuk mengendalikan muka air pasang di bagian hilir dari sungai. Jadi misalnya di sini kondisi normal ya, kondisi normal, maka air itu akan struktur pintu banjir akan statusnya idle ya, tidak bekerja. Kemudian air akan lewat seperti biasa, seperti keadaan normal. Kemudian ketika terjadi muka air pasang di bagian hilirnya, maka struktur ini akan diangkat dan akan naik sehingga muka air pasang di bagian hilir tidak akan mempengaruhi dari muka air di bagian hulunya, sehingga muka air di bagian hulu itu masih bisa dikendalikan akibat pengaruh dari banjir. Nah, ini struktur bendungan yang lebih spesifik ya. Ini namanya adalah Hoover Dam atau bendungan Hoover yang berada di Colorado River, daerah perbatasan dari Nevada dan Arizona di Amerika Serikat. Kalau saudara pernah nonton film San Andreas di mana terjadi keruntuhan struktur bendungan akibat gempa yang sangat besar, nah ini yang dimodelkan itu adalah struktur bendungan dari Hoover Dam ini. Nah, tapi ya itu hanya film ya, tapi kira-kira ya kalau misalnya memang akibat dari gempa itu menyebabkan keretakan dari struktur di bangunan dari bendungan di sini, tubuh bendungan di sini, maka ya bukan tidak mungkin bahwa gaya akibat tekanan hidrostatis di bagian hulu itu akan mendorong dengan tekanan yang sangat besar sehingga bisa menyebabkan keruntuhan dari struktur bendungan itu sendiri. Nah, kalau sudah terjadi namanya keruntuhan dari struktur bendungan, ini di bagian hilirnya itu sangat berbahaya, akan terjadi banjir yang sangat cepat dan ini bisa menyebabkan terjadinya bencana yang memakan korban jiwa. Nah, struktur bendungan dari bendungan Hoover ini atau Hoover Dam tadi ini ya fungsinya multipurpose ya, atau banyak kegunaan. Salah satunya diantaranya adalah untuk pengendali banjir dan juga untuk suplai air, diantaranya seperti air bersih. Kemudian juga ada di sini untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLT atau power plant ya. Jadi struktur bendungan yang seperti ini memang didesain untuk menampung air dengan periode ulang yang sangat besar ya, misalnya 100 tahun, banjir 100 tahun, sehingga dia masa layan dari struktur bendung ini bisa lebih lama. Nah, ini potongan memanjang dari struktur bendungan ya. Kalau kita lihat tadi di bagian depannya, nah bagian depannya di sini ya, ini bagian hulu air di sini, dari hulu struktur bendungnya di sini dari air, kemudian di bagian depannya di sini bagian hilirnya. Nah, ini penampang mamanya kalau kita potong dari air kemudian sampai ke bagian hilirnya di sini, dari hulu ke hilir, maka bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, jadi di sini ada bangunan utama dari struktur bendungannya. Kemudian di sini muka air yang ditampung yang lebih tinggi. Nah, di bagian bawah sini ada pipa ya, semacam pipa yang disebut sebagai namanya pipa pesat atau juga dikenal dengan istilah penstock. Nah, air dari tampungan bendungan ini akan masuk ke dalam pipa pesat tadi. Kemudian di bagian ujungnya ini ada turbin ya, turbin yang kemudian akan memutar generator yang kemudian akan menghasilkan listrik. Jadi generator akan mengubah energi kinetik menjadi energi listrik yang selanjutnya akan disimpan ataupun didistribusikan. Nah, kemudian air yang tadi digunakan untuk memutar turbin akan kembalikan lagi ke sungai di bagian hilirnya. Nah, jadi ini proses ini akan berlangsung terus menerus selama air tersedia di dalam tampungan reservoir di sini, dalam bendungan di sini, maka selama itu juga turbin akan terus berputar dan akan menghasilkan yang namanya listrik. Jadi ini aplikasi mechanical fluida, bagaimana kita bisa menahan air di sini ya. Nah, sehingga air tersebut bisa dimanfaatkan untuk keperluan, salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga air.
Nah, kemudian ketika suatu penampang atau bidang, misalnya plat, dicelupkan ke dalam air, maka seluruh permukaan bidang tersebut akan menerima tekanan hidrostatis yang terdistribusi sebagai fungsi kedalaman. Nah, ini pada pertemuan sebelumnya, pada hidrostatika bagian 1, kita sudah bahas bahwa yang namanya variasi tekanan hidrostatis itu merupakan fungsi dari kedalamannya atau jarak terhadap permukaan air. Sehingga dirumuskan bahwa tekanan hidrostatis P itu sama dengan massa jenis dikalikan dengan percepatan gravitasi rho dikalikan dengan G, atau berat spesifik gamma dikalikan dengan kedalamannya H. Nah, kemudian gaya akibat tekanan hidrostatis, berarti ini adalah gaya force ya akibat tekanan hidrostatis tadi, itu bekerja tegak lurus terhadap bidang. Jadi kalau misalnya ada plat atau bidang objek yang masuk ke dalam air yang terendam, itu akan menerima gaya akibat tekanan hidrostatis dengan arah yang bekerja tegak lurus terhadap bidang tersebut. Nah, oleh karena itu penting untuk ditentukan besar gaya yang bekerja dan lokasi atau titik di mana resultan gaya tersebut bekerja, ataupun yang kita sebut sebagai namanya letak dari pusat tekanan. Jadi kita akan bahas itu pada malam hari ini, bagaimana kita menentukan besar gaya akibat tekanan hidrostatis dan di mana pusat dari tekanan tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa misalnya kita ilustrasikan ada suatu permukaan bidang ya, plat lah katakanlah seperti itu, terendam di dalam air dengan sudut kemiringan sebesar alfa. Nah, kemudian bidang ini kita ilustrasikan bentuknya persegi. Meskipun di beberapa buku literatur yang Bapak pernah baca ya, itu seperti salah satunya misalnya bukunya Pak Bambang Triatmojo, itu bentuknya itu ya tidak beraturan, ataupun bukunya Bruce Manson ya, itu juga bentuknya tidak beraturan. Nah, ini untuk memudahkan kita, bentuknya kita anggap saja bentuk seperti persegi untuk memudahkan kita dalam membayangkan dari objek yang terendam di dalam air tersebut. Nah, kemudian plat ini atau bidang yang terendam di dalam air ini, kemudian kita ukur ya, atau tentukan jaraknya terhadap permukaan air. Kalau di sini letak dari pusat berat dari bidang tersebut kita tentukan namanya G, titik G adalah pusat berat dari plat kita. Kemudian pusat tekanan itu akan sedikit berada di bawah dari, atau bergeser sedikit di bawah dari letak pusat berat, yaitu titik P yang kita sebut sebagai namanya pusat tekanan. Nah, pusat berat ini ya, itu jaraknya terhadap muka air kita sebut sebagai namanya HO atau H0 ya. Nah, kemudian gaya tekanan akibat tekanan hidrostatis itu bekerja pada pusat berat, itu kita simbolkan sebagai P0. Nah, kemudian kalau kita proyeksikan dari permukaan air ini, yang mana itu tegak lurus terhadap bidang kita pada sumbu X ya, kemudian sumbu Y di sini, maka jarak H0 yaitu kita proyeksikan pada sumbu Y, itu kita sebut sebagai namanya adalah Y0. Kemudian pada letak pusat tekanan, yaitu berada di bawah pusat berat, itu pada sumbu Y kita simbolkan sebagai jaraknya adalah YP ya. Nah, kemudian gaya yang bekerja pada pusat tekanan itu dirumuskan sebagai F sama dengan P0 dikalikan dengan A, di mana P0 adalah tekanan hidrostatis dan A adalah luas dari permukaan plat kita ini itu. Ya. Jadi kalau kita rumuskan di sini diperoleh F sama dengan gamma sin alfa dikali A dikali dengan Y0. Nah, di sini sin alfa dikali Y0, jadi ini sin alfa dikali Y0, jadi sin alfanya ini sudutnya ini ya, dikalikan dengan Y0 ya. Kalau misalnya ini ada Y0, ini alfanya, Y0 nya ini alfanya, maka itu akan diperoleh yang namanya H0. Jadi F sama dengan gamma sin alfa A dikali Y0, maka sin alfa dikali Y0 sama dengan H0, maka F sama dengan gamma H0 dikali A, dimana gamma dikali H0 ini adalah nilai dari tekanan hidrostatis yang dirumuskan sebagai P0 sama dengan gamma dikali H0, maka bisa kita substitusikan menjadi P0, sehingga rumus dari gaya akibat tekanan hidrostatis yang bekerja pada pusat tekanan pada plat tersebut itu adalah F sama dengan P0 dikali dengan A.
Nah, kemudian untuk pusat tekanan YP ini bisa kita rumuskan sebagai YP sama dengan Y0 ditambah dengan I0 dibagi dengan A dikali Y0. Jadi Y0 itu adalah jarak dari pusat berat terhadap titik 0 ya, kita proyeksikan di sini. Ditambah dengan I0. I0 itu adalah momen inersia terhadap pusat berat dari objek kita ini atau plat kita ini. Ya, kalau bentuknya persegi, bentuknya segitiga itu memiliki momen inersia yang berbeda nilainya. Dibagi dengan A dikali Y0. Jadi dibagi dengan luas permukaan dikalikan dengan Y0 jarak terhadap pusat beratnya. Jadi YP sama dengan Y0 ditambah dengan I0 dibagi dengan A dikali Y0. Jadi dua persamaan ini ya, jadi baik persamaan gaya akibat tekanan hidrostatis dan letak dari pusat tekanan ini akan kita gunakan dalam perhitungan untuk menentukan kedua parameter tadi dari suatu bidang yang terendam di dalam air. Nah, ini adalah momen inersia terhadap pusat berat. Misalnya untuk bentuk yang persegi, di sini ada lingkaran, setengah lingkaran, segitiga maupun seperempat lingkaran. Nah, kemudian untuk yang persegi, misalnya kalau di sini kita ilustrasikan ada persegi panjang ya, persegi panjang dengan sumbu X itu jaraknya adalah B ya, sumbu Y itu jaraknya adalah A. Jadi memiliki jarak yang berbeda. Tapi kalau salur bentuk geometrinya itu persegi 4 ya, tentu baik A maupun B itu akan sama. Nah, untuk memudahkan kita dalam pemahaman bahwa di sini kita bagi menjadi dua buah sumbu X dan Y, maka momen inersia yang melalui terhadap pusat berat C, di sini kalau kita simbolkan sebagai C pusat beratnya, untuk sumbu X itu kita adalah IXC sama dengan 1/12 BA pangkat 3, yang berarti adalah 1/12 B lebar yang bawah ya dikalikan dengan A itu dikali dari B panjang dikalikan dengan yang lebarnya dipangkatkan dengan 3. Jadi kalau X dia A nya yang pangkat 3. Sebaliknya untuk yang arah sumbu Y IYC ya, jadi momen terhadap pusat berat pada sumbu Y sama dengan 1/12 A dikali B pangkat 3. Jadi B nya yang dipangkatkan 3. Nah, sehingga persamaan itu nilai dari momen inersia ini memiliki satuan meter pangkat 4 ya. Dan ini perlu diperhatikan, jangan sampai keliru karena beberapa mahasiswa pada saat ujian sering keliru. Seharusnya nilainya adalah 1/12 BA pangkat 3, namun dihitungnya adalah 1/12 A dikali B pangkat 3 terbalik. Jadi sehingga nilainya juga menjadi keliru. Jadi ini harus diperhatikan juga. Nah, adapun untuk yang geometri bentuk lingkaran, karena dia bentuknya lingkaran ya berarti X sama Y itu sama. Berarti IXC sama dengan IYC sama dengan 1/4 V dikali R pangkat 4, di mana R itu adalah jari dari geometri lingkarannya. Nah, kemudian untuk yang setengah lingkaran ini, untuk yang IXC sama dengan 0,1098 R pangkat 4, kemudian untuk IYC sama dengan 0,3927 R pangkat 4. Nah, adapun untuk yang bentuk segitiga, IXC sama dengan 1/36 BA pangkat 3 ya. Nah, kemudian untuk yang 1/4 lingkaran, IXC sama dengan IYC sama dengan 0,05488 R pangkat 4. Jadi ini adalah momen nilai atau rumus momen inersia terhadap pusat berat untuk berbagai contoh dari geometri penampang ya. Nah, selanjutnya kita coba ilustrasikan dengan contoh soal agar mahasiswa bisa lebih memahami penerapan dari konsep dari gaya akibat tekanan hidrostatis berkaitannya pertama dengan masalah stabilitas aplikasi dari struktur bendung. Jadi untuk yang letak pusat tekanan, kemudian ini belum kita bahas, kita akan membahas bagaimana aplikasinya di dalam struktur bendung untuk menganalisis stabilitas dari struktur ini. Jadi di sini kita sudah ada struktur bendung ya. Bentuknya itu kalau kita buat potongan memanjangnya itu adalah bentuk trapesium seperti ini dengan lebar bagian atas, misalnya ini adalah katakanlah kita mercu itu adalah 1 meter, sedangkan bagian bawahnya itu adalah
6 meter. Jadi BA sama dengan 1 meter, BB sama dengan 6 meter. Nah, karena dia bentuknya itu trapesium, maka kita bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama itu adalah bentuknya persegi seperti ini, sedangkan bagian yang kedua adalah bentuknya segitiga seperti ini. Nah, kemudian karena dia ini struktur bendung yang memiliki berat, memiliki massa, maka dan juga terbuat dari beton dengan massa jenis sebesar 2400 kg per meter kubik, maka kita bagi menjadi dua gaya beratnya, yaitu adalah gaya berat W1 ya. Ini adalah untuk berat dari komponen yang persegi, kemudian gaya berat W2 untuk komponen yang segitiga seperti itu ya. Nah, kemudian di bagian hulu dari bendung ini itu ada muka air yang persis di bagian mercunya dengan total kedalaman adalah 10 meter, H sama dengan 10 meter. Kemudian massa jenis air kita anggap sama dengan 1000 kg per meter kubik. Ini adalah sebetulnya ya hanya untuk memudahkan saja dalam perhitungan, karena sesungguhnya biasanya kalau untuk rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik itu adalah untuk yang suhu air sama dengan 4 derajat Celcius, tapi untuk yang lebih tinggi mestinya ya lebih rendah untuk massa jenis air, tapi kita bulatkan saja untuk kemudahan dalam perhitungan. Kemudian dari struktur bendung ini, di sini kita juga ada memiliki nilai F, yaitu adalah faktor friksi atau faktor gesekan sebesar 0,6, dan ini bergantung pada kondisi dasar dari bendung terhadap tanah di bawahnya. Semakin kasar dari material ataupun bentuk struktur dari bendung ini, maka dia akan memiliki friksi yang lebih besar, nilai F sama dengan yang lebih besar. Pada kasus kita ini untuk soal ini adalah F sama dengan 0,6. Jadi semakin halus, makin licin, maka F itu akan lebih kecil dari bisa saja lebih kecil dari 0,6. Nah, kemudian untuk menganalisis atau menyelidiki stabilitas dari bendung terhadap penggulingan ataupun penggeseran ya, maka biasanya dalam ilmu statika ataupun mekanika teknik, untuk menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada suatu struktur itu kita buatkan dulu yang namanya adalah free body diagram atau diagram tubuh bebas. Jadi kita pisahkan unsur geometriknya, kemudian kita hanya gambarkan saja gaya-gaya yang bekerja dari suatu struktur sehingga kita lebih mudah dalam menganalisisnya. Tujuan dari kita untuk membuat free body diagram untuk menghindari kekeliruan, jangan sampai ada gaya yang terlewatkan dalam perhitungan struktur tersebut. Nah, di sini jadi W1, W2 sudah kita jabarkan sebelumnya, begitu juga dengan fungsi F, faktor friksi. Nah, sekarang untuk gaya akibat tekanan hidrostatis. Jadi untuk di struktur tubuh dinding dari bendungnya, bentuk distribusi dari tekanan hidrostatis itu bentuknya segitiga seperti ini. Ini kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana untuk gaya tekanan hidrostatis pada dasar dari struktur bendung itu adalah sebesar PB. Begitu juga untuk di bagian B ini, bawah sini juga PB ya, dan bentuknya juga segitiga. Nah, kemudian pada bagian hulu dari struktur bendung itu ada gaya horizontal yang sifatnya mendorong, itu adalah Fx dengan arah X ya, sumber X arah horizontal mendatar. Sedangkan pada bagian bawah itu ada gaya yang mengangkat sebesar Fy. Jadi arahnya vertikal ke atas ya. Nah, ini sudah pasti kita bisa pastikan ini adalah bentuknya segitiga distribusi tekanan. Tapi bagaimana yang di bagian bawah sini? Kenapa bentuknya segitiga juga? Padahal di bagian pertemuan sebelumnya, misalnya contoh untuk kasus akuarium, itu bentuknya adalah persegi seragam, tidak segitiga seperti ini. Nah, ini disebabkan karena pada bagian titik A di sini kita asumsikan adalah kering, jadi tanahnya ini tidak ada lagi air, sehingga tekanan hidrostatis di bagian titik A di sini ini sama dengan 0, sehingga bentuknya segitiga. Berbeda halnya kalau misalnya di bagian hilir dari struktur bendung ini ada air, katakanlah misalnya adalah 5 meter, maka di sini tentu nilai dari tekanan hidrostatis tidak sama dengan 0. Berarti nilai atau bentuk dari distribusi tekanannya tidak lagi segitiga, tapi melainkan adalah bentuknya trapesium. Jadi ini sekali lagi penting untuk kita melakukan identifikasi dari kasus di lapangan, misalnya seperti itu. Dan juga kita menggambarkan free body diagram, tujuannya adalah kita agar tidak terjadi kekeliruan dalam analisis gaya di sini. Nah, jadi di sini kita sudah tentukan gaya yang mendorong sebesar Fx, kemudian gaya yang mengangkat sebesar Fy. Di sini ada titik A, titik
titik A, titik B, kemudian gaya yang menahan akibat struktur bendung sendiri adalah W1 dan W2, dan juga ada faktor friksi F sebesar 0,6. Jadi kita akan analisis itu stabilitas dari struktur bendungnya terhadap penggeseran dan penggulingan. Nah, jadi untuk penyelesaiannya, pertama kita tinjau per 1 meter lebar bendung. Jadi lebar bendung itu masuk ke dalam layar kita ini ya, per 1 meter kita tinjau, sehingga tekanan hidrostatis di dasar bendung PB ya, ini PB ini kita hitung sebagai PB sama dengan H dikali gamma A. Jadi H kedalaman airnya 10 meter dikalikan dengan gamma air sebesar 1000 dikali 9,81, sehingga diperoleh 98.100 Newton per meter persegi. Ini adalah tekanan hidrostatis pada dasar bendung. Kemudian gaya akibat tekanan hidrostatis pada sisi hulu Fx ya, dimana resultan atau pusat dari gaya ini pada jarak kira-kira ya 2/3 dari terhadap permukaan air atau 1/3 dari dasar bendung. Nah, ini Fx sama dengan, karena bentuknya segitiga, 0,5 dikali PB yang tadi sudah kita hitung dikalikan dengan H dikalikan dengan lebarnya 1 meter, sehingga diperoleh 0,5 dikali 98.100 dikali 10 dikali 1, sehingga diperoleh Fx sama dengan 490.500 Newton. Nah, itu adalah gaya Fx. Adapun gaya Fy, gaya angkat pada dasar bendung, itu dihitung sebagai Fy sama dengan, karena bentuknya segitiga juga, maka Fy sama dengan 0,5 dikalikan dengan PB dikali BB dikalikan dengan 1. Jadi sama dengan 0,5 dikali 98.100 dikali 6 dikalikan dengan 1, sehingga Fy diperoleh sebesar 294.300 Newton. Nah, itulah gaya yang mendorong dan gaya yang mengangkat. Sekarang kan gaya yang menahan itu adalah gaya akibat berat dari tubuh bendung sendiri, di mana W1 kita hitung bentuknya persegi, BA ya lebar atas dikalikan dengan kedalamannya H dikalikan dengan 1 meter, jadi fungsi melebar dikalikan dengan gamma B, itu adalah berat spesifik dari beton, sehingga diperoleh W1 sama dengan 1 dikali 10 dikali 1 dikali 2400 dikali 9,81, sehingga diperoleh W1 sama dengan 235.400 Newton. Nah, adapun W2 dengan cara yang sama, hanya saja bentuknya segitiga, diperoleh W2 sama dengan 0,5 dikali dengan BB dikurang BA, yaitu selisih dari lebar bawah terhadap lebar atas, jadi bentuk segitiga di bawah sini, dikalikan dengan H kedalamannya dikali 1 lebar dikalikan dengan gamma beton, sehingga diperoleh 0,5 dikali 5 dikali 10 dikali 1 dikali 2400 dikali 9,81, sehingga diperoleh W2 sama dengan 588.600 Newton. Nah, dengan demikian berat total jadi merupakan penjumlahan dari W1 ditambah dengan W1 dan W2, sehingga W total diperoleh sebesar 824.000 Newton. Jadi berat dari struktur bendung ini secara keseluruhan ditinjau per 1 meter itu adalah 824.000 Newton. Nah, sekarang kita kaji terhadap bahaya penggeseran. Jadi tahanan geser yang dihasilkan dari struktur bendung ini adalah kita simpulkan sebagai nilai T, di mana T sama dengan W total, jadi berat struktur bendung total dikurangi dengan Fy gaya yang mendorong dikalikan dengan faktor friksi atau gesekan. Maksud kami keliru, gaya tahanan geser adalah T sama dengan W total, gaya yang berat struktur bendung dikurangi dengan Fy gaya yang mengangkat dikalikan dengan faktor gesekannya, sehingga diperoleh T sama dengan 824.000 dikurangi dengan 294.300, ini sudah diperoleh dari hitungan sebelumnya, dikalikan dengan faktor gesekannya sebesar 0,6, sehingga diperoleh T sama dengan 317.820 Newton. Nah, jadi kita untuk menilai apakah struktur bendung ini aman terhadap geser atau tidak, kita bandingkan. Jika nilai dari gaya geser Fx ini lebih besar daripada faktor gaya tahanannya, maka sudah bisa dipastikan bahwa struktur bendung ini
ini tidak aman terhadap geser. Namun sebaliknya jika gaya Fx di sini lebih kecil dari gaya tahanannya, maka struktur bendung kita ini aman terhadap geser. Jadi di sini dari hitungan sebelumnya kita peroleh Fx sama dengan 490.500 Newton, sedangkan T itu adalah 317.820 Newton, yang berarti gaya yang mendorong Fx ini masih lebih besar dibandingkan dengan gaya yang menahan. Nah, kesimpulannya adalah struktur bendung kita ini tidak aman terhadap geser. Jadi itu sudah dapat kita yang pertama, kajian terhadap stabilitas terhadap gesernya, berarti dia tidak aman terhadap geser. Nah, bagaimana sekarang dengan penggulingan ya? Nah, untuk penggulingan berarti kita tentukan berdasarkan momen ya, momen. Nah, momen ini kita tinjaunya terhadap titik yang mana? Nah, di sini ada dua titik, ada titik A dan titik B. Jadi kalau gaya yang mendorong ke arah kanan dari Fx di sini dan gaya yang mengangkat dari bawah ke atas, nah ini sudah bisa kita tentukan, berarti sudut titik putar atau titik rotasi dari momen itu akan dihasilkan terhadap tumpuannya terhadap titik A di sini. Jadi ini juga perlu kita tentukan mana yang menjadi titik guling atau titik rotasi dari struktur bendung ini. Jadi dalam kasus kita ini titik rotasi adalah titik A, sehingga momen penggulingan itu kita tinjau terhadap titik A, di mana momen titik A di sini ada gaya yang mendorong ya. Itu kalau dia searah jarum jam kita beri tanda positif, sedangkan berlawanan kita arahnya negatif. Maka di sini momen penggulingan terhadap titik A itu kita rumuskan sebagai Fx dikalikan dengan sepertiga H, di mana Fx adalah gaya di sini, Fx yang mendorong dikalikan dengan sepertiga H, yaitu adalah lengan momen dari titik di sini sampai kepada titik A di sini, itulah sepertiga H. Jadi lengan momennya ditambah dengan Fy gaya vertikal, gaya angkatnya dikalikan dengan 2/3 BB. Jadi 2/3 BB itu adalah dari titik gaya kepada titik A di sini, dan lengan momennya sebesar 2/3 BB. Nah, kemudian sehingga diperoleh momen penggulingan dari titik A itu adalah sebesar 2.801.736 Newton meter. Jadi adalah momen yang menggulingkan. Nah, sekarang kemudian yang kedua kita momen yang menahan. Nah, momen yang menahan akibat dari struktur bendungnya, sehingga W1 di sini W1 kemudian dikalikan dengan lengan momen, yaitu nilai dari BB ya dikurangi dengan BA tadi 5 meter ditambah dengan setengah dari BA setengah meter, sehingga dia lengan momennya adalah 5,5 meter. Jadi W1 dikalikan dengan 5,5 ditambah dengan W2 adalah di sini, yang dimana dengan lengan momennya adalah 2/3 dari jarak BB dikurangi dengan BA, jadi 2/3 dari 5 meter. Jadi W2 dikalikan dengan 2/3 dikali 5, sehingga diperoleh momen yang menahan itu adalah 3.256.366,67 Newton meter. Nah, dalam kasus kita ini berarti momen yang menggulingkan akibat gaya Fx dan gaya Fy, momen yang menahan adalah W1 dan W2. Nah, kalau momen yang menggulingkan itu lebih besar daripada gaya momen yang menahan, berarti dia tidak aman terhadap penggulingan. Sebaliknya, kalau misalnya momen yang menggulingkan lebih kecil daripada momen yang menahan, maka struktur bendung kita masih aman terhadap penggulingan. Nah, oleh karena momen yang menahan ya itu masih lebih besar dibandingkan dengan momen yang menggulingkan, maka struktur bendung kita disimpulkan itu aman terhadap penggulingan ya. Jadi struktur bendung ini ditinjau stabilitasnya terhadap geser dan guling, dia tidak aman terhadap geser tapi aman terhadap penggulingan, seperti itu. Baik, untuk contoh yang kedua, nah di sini ada diilustrasikan satu buah plat ya, bentuknya kira-kira bulat lingkaran seperti ini dengan diameter 2,5 meter. Itu terendam di dalam air dengan sudut kemiringan alfa, dengan kedalamannya itu pada sisi bagian dalam itu adalah 1 meter, sisi bagian luar itu adalah 2 meter. Nah, kemudian kita proyeksikan terhadap titik di sini, itu adalah Y0 pada pusat beratnya, dan YP itu adalah letak dari pusat
tekanannya. Gamma air kita asumsikan 1000 kg per meter kubik. Diminta untuk menghitung gaya akibat tekanan hidrostatis pada plat ya, dan letak pusat tekanan. Berarti yang kita hitung adalah F gaya dan letak pusat tekanan YP di sini ya. Kemudian soal yang kedua, soalnya sama tetapi untuk plat bentuknya segi 4, jadi bukan bentuk lingkaran tapi segi 4 dengan lebar 2 meter dan panjang 2,5 meter dengan sisi lebar itu sejajar terhadap permukaan air ya. Baik. Nah, untuk penyelesaiannya di sini kita hitung sudut kemiringan plat. Jadi alfa ini dirumuskan sebagai sin alfa ya. Karena di sini alfa, di sini kita juga bisa hitung sebagai alfa. Sin alfa sama dengan H2 dikurang H1. H2 ada 2 meter dikurang H1 1 meter dibagi dengan D. D adalah diameternya ya, sehingga diperoleh 2 dikurang 1 dibagi 2,5 sama dengan 0,4. Nah, pusat berat plat adalah pada kedalaman. Nah, jadi H0 ada pusat berat dari plat itu adalah pada kedalaman 1 meter plus 0,5 meter ya. Jadi H0 ini adalah 1,5 meter. Kemudian tekanan hidrostatis yang bekerja pada pusat berat itu dirumuskan sebagai P0 sama dengan ρ dikali G dikali H0 sama dengan 1000 dikali 9,81 dikali dengan 1,5 sehingga diperoleh P0 sama dengan 14.715 Newton per meter persegi. Ini adalah tekanan hidrostatis yang bekerja pada pusat berat. Nah, selanjutnya luas permukaan dari plat itu bentuknya itu adalah lingkaran, di mana luas lingkaran adalah 1/4 VD kuadrat sehingga diperoleh dengan diameter 2,5 meter diperoleh A sama dengan 4,91 meter persegi. Nah, kemudian yang pertama tentu baru bisa kita hitung gaya akibat tekanan hidrostatis yang bekerja pada pusat tekanan YP itu adalah kita rumuskan F sama dengan P0 dikali A, di mana P0 14.715 Newton per meter persegi sudah kita hitung sebelumnya, dikalikan dengan luas permukaan bidangnya diperoleh F sama dengan 72.236 Newton ya. Nah, kemudian untuk momen inersia terhadap pusat berat dari bidang plat berbentuk lingkaran ini dirumuskan sebagai I0 sama dengan 1/64 VD pangkat 4 sehingga diperoleh I0 sama dengan 1,92 meter pangkat 4. Nah, dari sini kita bisa menghitung untuk menentukan YP kita membutuhkan nilai Y0, tapi yang sudah diketahui baru H0. Nah, Y0 itu bisa kita hitung dengan rumus Y0 sama dengan H0 dibagi dengan sin alfa sehingga diperoleh sama dengan H0 1,5 dibagi 0,4 sama dengan 3,75 meter. Berarti jarak pusat tekanan searah bidang miring itu bisa kita hitung sebagai YP sama dengan Y0 plus I0 dibagi A dikali Y0. Ini adalah rumus yang sudah kita singgung sebelumnya, sehingga diperoleh YP sama dengan Y0 3,75 meter plus 1,92 I0 dibagi dengan 4,91 dikali 3,75 itu adalah perkalian antara A dikali dengan Y0 sehingga diperoleh YP adalah 3,85 meter. Jadi letak pusat tekanan dari gaya akibat tekanan hidrostatis itu adalah 3,8 meter. Jadi di sini adalah 3,8 meter seperti itu ya. Kedalaman pusat tekanan. Nah, jadi kedalaman pusat tekanan HP kalau dari permukaan air itu berapa? Jadi dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kalau tadi kita nilai H0 yang diketahui kita hitung nilai Y0. Sekarang dibalik, YP sudah diketahui, HP yang kita hitung. Jadi dengan cara yang sama, HP sama dengan YP sin alfa sama dengan 1,54 meter. Jadi kedalamannya adalah 1,54 meter. Kemudian untuk yang kedua, soal yang kedua, kalau platnya sekarang berbentuk persegi seperti ini ya. Bentuk persegi dengan ukuran panjang 2,5 meter dan lebar 2 meter. Nah, jadi caranya sama, hanya saja tinggal kita ganti luas permukaannya A, nilai A nya, sehingga menyebabkan terjadi perubahan nilai dari F ya, gaya akibat tekanan hidrostatis, dan nilai dari YP itu sendiri. Nah, nilai P0 karena dia masih sama ukurannya terhadap permukaan air, maka P0 sama dengan 14.715 Newton per meter persegi. Ini masih sama dengan perhitungan yang sebelumnya.
Nah, untuk A karena dia bentuknya persegi berarti panjang dikali lebar sama dengan 2,5 meter dikali 2 meter sama dengan 5 meter persegi. Dan F sama dengan P0 dikali A sama dengan 73.575 Newton. Sehingga diperoleh dari luas permukaan tadi kita bisa hitung juga momen inersia untuk persegi yang nilainya adalah 1/12 L dikali P pangkat 3. Jadi ini perhatikan yang pangkat 3-nya adalah yang bagian P. Jadi kalau ini adalah sumbu Y, yang bagian ke atas ini adalah sumbu X, maka dia ini momen inersia I0 nya itu dihitung berdasarkan fungsi dari sumbu Y ya. Jadi 1/12 L dikali P pangkat 3. Jadi sama dengan I0 sama dengan 2,6 meter pangkat 4. Nah, Y0 itu dihitung untuk menentukan YP selanjutnya, yaitu Y0 sama dengan H0 dibagi sin alfa sama dengan 1,5 dibagi 0,4 sama dengan 3,75 meter, masih seperti yang sebelumnya. Nah, dengan demikian jarak pusat tekanan searah bidang miring itu bisa kita hitung dengan cara yang sama. Kita ganti saja nilai dari 0 dan A, maka dia peroleh YP sama dengan 3,89 meter. Nah, adapun kedalaman dari pusat tekanan HP ini kita hitung sebagai YP 3,89 dikalikan dengan sin alfa sebesar 0,04 sehingga diperoleh 1,56 meter. Jadi kedalamannya dari pusat tekanan terhadap permukaan air adalah sebesar 1,56 meter. Nah, kemudian untuk contoh soal berikutnya, kalau tadi platnya miring, sekarang kalau kita platnya tegak seperti apa? Jadi contohnya aplikasi misalnya inilah pintu air ya yang bekerja pada struktur bendung lah seperti itu misalnya. Maka ditinjau di sini misalnya pintu airnya itu dipasang terikat pada sendi di bagian tengahnya seperti ini gitu. Jadi kalau dia itu berputar atau terjadi rotasi akibat gaya tekanan hidrostatis di sini sebesar F, maka bentuk rotasinya itu akan seperti ini ya, berputar pada sumbu atau titik S-nya itu, titik sendinya. Nah, di sini bentuk geometri dari pintunya itu persegi 4, persegi panjang dengan lebar 1 meter dan tinggi 2 meter. Nah, adapun kedalaman air dari titik pusat berat pintu itulah Y0 sebesar 10 meter dan YP itu ada di bawah sini letak dari pusat tekanannya. Nah, oleh karena dia tegak lurus membentuk sudut 90 derajat, berarti ya otomatis Y0 sama dengan H0, begitu juga dengan YP sama dengan HP. Jadi ini sama ya. Nilai massa jenis air masih 1000 kg per meter kubik ya. Nah, kemudian sini ada tambahan pertanyaan yang kedua. Kalau tadi hitung gaya tekanan dan pusat gaya yang bekerja pada pintu. Nah, sekarang tambahan pertanyaan kedua adalah hitung pula gaya P yang diperlukan untuk menahan pintu air supaya tidak terbuka. Jadi gaya P ini, kalau tadi gaya P yang mendorong itu agar terbuka, sedangkan gaya F tadi masuk kami gaya F, sedangkan gaya P itu gaya yang mendorong dengan arah yang sebaliknya sehingga pintu itu tetap tertutup atau tidak terbuka. Nah, penyelesaiannya yang pertama, karena Y0 sama dengan H0 maka nilainya sama dengan 10 meter. Kemudian luas bidang pintu, nah ini proses permukaan bidang pintu persegi panjang A sama dengan B dikali H sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2 meter persegi. Kemudian gaya tekanan hidrostatis F di sini itu F sama dengan A dikali P0 sama dengan A dikali gamma dikali H0. Jadi F sama dengan 196.200 Newton. Jadi cukup sederhana ya perhitungannya. Kemudian letak pusat tekanan YP sama dengan I0 sama dengan 1/12B dikali H pangkat 3. Jadi ini adalah 1/12B H pangkat 3 ditinjau terhadap sumbu X nya ya. Jadi 1/12B H pangkat 3. I0 sama dengan 1/12 dikali 1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 0,67 meter pangkat 4. Kemudian YP dihitung sebagai Y0 plus I0 dibagi A dikali Y0 sama dengan 10 plus 0,67 dibagi 2 kali 10 sama dengan 10,033 meter. Jadi YP itu berada sedikit ya di bawah dari Y0, itu nilainya adalah 10,033
33 meter. Jadi jarak sedikit sekali. Nah, kemudian untuk gaya P yang dibutuhkan agar pintu tetap tertutup, tidak terbuka, ini kita hitung sebagai jumlah momen terhadap sumbu S di sini kita tinjau. Adapun F di sini lengan momennya adalah dari titik sini sampai kepada pusat dari sendi kita, pusat beratnya, ya, pusat rotasinya maksud Bapak. Itu adalah nilai YP dikurang dengan Y0, ya. Adapun untuk lengan momen dari gaya P yang arah berlawanan, yaitu gaya menahan, itu adalah dari titik bawah dasar pintu sampai dengan kepada pusat rotasinya. Jadi momen terhadap sendi S dalam kondisi imbang bahwa sigma ms sama dengan 0, sehingga gaya F karena dia bentuknya itu adalah saat berlawan ada jarum jam, maka kita buat tanda negatif, jadi minus F dikali YP dikurang Y0. YP dikurang Y0 ada jarak dari titik S kepada titik F di sini, ditambah dengan P ini dikali H per 2. Jadi jarak dari titik P kepada S itu adalah nilai H per 2, sama dengan P diperoleh 6474,6 Newton. Jadi gaya yang dibutuhkan untuk menahan agar pintu itu tidak terbuka atau tetap tertutup itu adalah sebesar 6474,6 Newton. Jadi perhitungannya cukup sederhana. Nah, kemudian kalau tadi itu pintu kita itu bentuknya itu horizontal atau datar, bagaimana kalau permukaannya itu lengkung bidangnya? Ya sebetulnya hampir sama ya, sama saja. Hanya saja tadi ingat di awal kita sudah membahas bahwa gaya akibat tekanan hidrostatis bekerja tegak lurus terhadap bidang yang terendam. Nah, oleh karena lengkung permukaannya, maka kita harus tentukan gaya yang tegak lurus terhadap permukaan bidang tersebut. Nah, pada bidang lengkung di sini ada gaya F1 ya. Misalnya sini adalah tadi pintu air ya, yang dalam air tadi dengan kedalaman H dan H0. H0 adalah pusat berat dari pintu, misalnya seperti itu. Di sini ada sendinya, jadi kalau misalnya airnya itu mendorong, itu akan terbuka seperti ini pintunya. Nah, sehingga kita hitung gaya mendorong itu adalah F1 ya, gaya mendorong dari horizontal dari kiri ke kanan, dan F2 gaya yang mendorong dari atas ke bawah. Nah, sehingga di sini gaya yang mendorong F1 dan F2 itu kita tentukan nilai dari resultan gayanya. Jadi kalau kita F1 kita buat sebagai FH horizontal, F2 sebagai FV vertikal, maka untuk gaya yang tegak lurus terhadap bidang permukaan pintu kita yang lengkung ini adalah FR. Jadi resultan gayanya. Nah, adapun resultan gaya ini adalah FR sama dengan akar dari FH kuadrat ditambah dengan FV kuadrat. Jadi yang cukup sederhana ya. Nah, jadi langsung saja kita contohkan di contoh soal ilustrasinya. Ini kita aplikasikan pada pintu radial atau dikenal juga sebagai radial gate ya. Jadi ini pintu yang umum atau sering kita jumpai pada struktur dari bendungan ya. Kalau tidak salah tahun 2016 atau 17 Bapak lupa, kita pernah melakukan KKL ke Jawa Tengah ya, ke Waduk Gajah Mungkur. Nah, bentuk pintunya itu adalah pintu radial seperti ini gitu ya. Nah, jadi misalnya di sini ada pintu radial yang dia bekerja itu buka pintunya terhadap titik O di sini ya untuk putarannya. Kemudian kedalaman air adalah 6 meter ya. Kemudian di sini sudutnya itu adalah 30 derajat. Nah, jadi kalau misalnya ini terdorong, pintu terbuka ya, itu airnya akan masuk ke bawah lewat sini keluarnya ya. Jadi hitung besar dan arah resultan gaya pada pintu. Jadi FY di sini, FR maksud Bapak, jadi dia akan menerima gaya sebesar Fx dan gaya Fx dan Fy, dan resultan gaya sebesar FR dengan sudut sebesar theta yang tegak lurus terhadap permukaan bidang pintu ini. Nah, kedalaman air kita hitung sebagai H sama dengan 2 dikali 6 sin 30 derajat ya. Jadi sama dengan 6 meter. Kemudian
gaya horizontal per 1 meter panjang Fx ya, Fx yang ini itu adalah sama dengan gamma dikali H ya, berat spesifik dikalikan dengan kedalamannya dikalikan dengan H per 2 ya, sama dengan 1000 dikali 9,81 dikalikan dengan 6 kuadrat dibagi 2 sama dengan Fx sama dengan 176.580 Newton per meter persegi ya. Jadi ya kenapa H per 2 ya, karena bentuk distribusi tekanannya ya segitiga. Ini apa namanya, mohon maaf Bapak lupa mencantumkan bentuk dari diagram tekanannya ya. Kemudian gaya vertikal per 1 meter panjang Fy sama dengan berat yang dipindahkan oleh bagian bidang yang dibatasi oleh titik PSG. Jadi PSG jadi bentuk seperti busur ya. Nah, gaya Fy itu adalah gamma dikalikan dengan apa namanya, berat dari bidang kita itu ya. Jadi bidang O, jadi bidang dari PSG itu adalah selisih dari nilai O PSG terhadap nilai dari O PQ. Jadi nilai bagi bidang busurnya, sehingga nilainya adalah Fu sama dengan 1000 dikali 9,81 dikalikan dengan 60 per 360 dikali 3,14 dikali 62 dikurangi dengan 6 sin 30 derajat dikali 6 cos 30 derajat. Jadi ini perhitungan geometri sederhana sebetulnya. Fy sama dengan 32.000 Newton per meter atau sama dengan 32 kN per meter. Nah, jadi baik Fx maupun Fy ini dua-duanya sudah dihitung. Jadi Fx tadi sebelumnya kita hitung sebesar 176,58 kN per meter, sedangkan Fy adalah 32 kN per meter. Jadi untuk Fr bisa kita hitung sebagai resultan gaya dengan cara Fr sama dengan akar dari Fx kuadrat plus Fy kuadrat, yang nilainya adalah Fr sama dengan 179,46 kN. Nah, kemudian apabila Fr bekerja pada bidang pintu air tadi yang membentuk sudut sebesar theta terhadap arah bidang horizontal. Jadi sudut theta ini sudut yang tegak lurus terhadap bidang horizontal ya. Maksud Bapak sudut tegak lurus terhadap bidang permukaannya, sedangkan terhadap bidang horizontal dia membentuk sudut theta. Nah, theta ini bisa kita hitung sama dengan akar setangen dari Fy per Fx, di mana nilainya adalah sebesar 10,27 derajat. Jadi sudut theta atau sudut dari gaya bekerja pada permukaan bidang yang lengkung ini terhadap bidang horizontal membentuk sudut sebesar 10,27 derajat, dan adapun resultan gayanya adalah sebesar 179,46 kN. Oke, itu untuk topik ataupun materi hidrostatika bagian 2 dalam perkuliahan kita pada malam hari ini. Demikian Bapak sampaikan. Atas perhatian saudara, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.